learning. Ya, jadi dengan menebak sesuatu yang nggak jelas, itu sama saja dengan judi. Padahal dia jelas-jelas mengandung error. Ya, probabilistik sesuatu yang tidak pasti berarti ada error, ada kemungkinan salah di sana. Kenapa kita salah? Karena kita mencoba menerka atau menebak sesuatu yang informasinya tidak lengkap. Nah, disinilah peran dari ilmu statistika. Jadi statistika itu akan membantu kita ya, mencoba memberikan informasi kepada kita agar kita itu nggak sepenuhnya galau. Nggak sepenuhnya galau. Di sini diilustrasikan gambar orang main golf. Orang main golf, dia akan mukul bola untuk dimasukkan ke dalam lubang. Masalahnya adalah, kalau mukulnya pelan nggak nyampe, mukulnya kekencangan lewat lubangnya itu, kelewatan. Oh, dua-dua sama-sama tidak masuk. Pertanyaannya, seberapa kuat saya harus memukul bola itu supaya pas? Biasanya, kalau yang sudah pengalaman, dia bisa mengira-ngira kira-kira seberapa terus memukul untuk jarak. Sama dengan kalau kamu nggak tahu ya, kamu kecil masih ada nggak main kasti? Kalau saya dulu SD main kasti. Oh, zaman sekarang masih ada. Karena main kasti itu butuh lapangan luas. Zaman sekarang di mana sekolah yang punya lapangan yang luas? Itu sama seperti kalau kamu nonton Doraemon, si Nobita main baseball, begitu dia mukul, sekali kena langsung kena kaca rumah orang. Karena ya di Jepang mana ada lagi lapangan luas. Sempit-sempit rumah di sana. Beda zaman sekarang dengan zaman dulu saya SD, dulu masih banyak lapangan tempat main. Tahu sekarang anak-anak zaman sekarang bisanya main game di HP aja sekarang. Dulu main kasti ya seperti itu. Kira-kira kalau dipukul kuat gimana, dipukul pelan nanti gimana gitu. Jadi, kita sudah tahu bahwa hidup ini, dunia ini, penuh hal-hal yang mengandung ketidakpastian. Jadi, statistika itu adalah ilmu yang membantu kita untuk menghitung sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti walaupun tidak 100% pasti. Paham nggak kamu kalimat saya? Ya. Saya ulangi kalimat saya. Saya nggak baca kalimat yang saya tulis di slide ini. Statistika, ilmu yang digunakan untuk menghitung sesuatu yang tidak pasti, supaya memberikan kepastian walaupun tidak dijamin 100% pasti. Ya, karena nggak ada jaminan yang pasti 100%. Ya. Jadi contoh di slide,
Di gambar itu dikatakan seorang pemain baseball, aku 90% yakin bahwa kali ini kemungkinan pukulanku akan home run antara 55 sampai 70%. Dia yakin tidak 100%, hanya 95%. Dan kalaupun itu berhasil, 95% itu pun antara 55 sampai 70%. Tetap tidak 100%. Tapi itu jauh lebih baik timbang kira-kira kena enggak entah. Nah, kan dapat jawaban itu. Ya. Kalau kamu ditanya, kamu jadi pemain baseball, kalau kamu mukul kira-kira kena enggak? Entah. Jawaban entah itu jawaban yang enggak tahu sama sekali. Ya, itu artinya memang nggak pakai statistik sama sekali. Ya, jadi statistika itu membantu kita, ya, membantu kita ketika berhadapan dengan ketidakpastian, supaya kita punya keyakinan yang lebih, walaupun kita tetap tahu tidak akan 100%, namun jauh lebih membuat kita lebih confidence, lebih percaya diri untuk perhitungan itu. Coba aja, misal kamu mau berangkat pergi ujian, ya, kamu mau berangkat pergi ujian, yang sama sekali tidak belajar. Ketika ditanya sama orang tua, kira-kira mana? Lulus enggak kira-kira? Entah. Tapi akan beda kalau ditanya, kira-kira macam mana ujian? Yang jelas sudah belajar ini. Latihan soal sudah dikerjakan bab sekian. Ya, misalnya. Buku sudah dibaca, ini bukunya. Rasa-rasanya mungkin 70% insya Allah baca. Lemak jawabnya, 70% baca. Ada cewek cantik, kamu suka. Nah, kira-kira, ini yang cowok-cowok, ya, kalau kamu pengen ngelamar gadis itu, kira-kira langsung datang bawa orang tua, diterima enggak kira-kira? Kamu datang ke rumah gadis, bawa uang tua, langsung ngomong, Pak, aku udah ngelamar anak Bapak. Kalau dibawa uang parang habis itu. Kenal tidak, kenalan belum, segala belum, tiba-tiba ngelamar anak uang. Ya, tapi kan kalau oke, kenalan sudah, tanya, sudah pernah silaturahmi, ya, ketemu orang tuanya sudah, walaupun tidak ada jaminan ketika datang ngelamar pasti diterima, belum tentu, tapi at least oh paling tidak lah berapa kali datang bertamu diterima dengan baik, tidak diusir misalnya. Ya, kita datang bertamu unjuknya makan, berarti nyambut baik. Ya. Kadang-kadang ada uang tuh kapan kita datang ke rumahnya merengut, ya, berarti tidak senang kita datang. Ya, jadi kira-kira statistik itu akan demikian. Ya, ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak pasti, kita coba buat perhitungan, ngitung. Dengan harapan hasil hitungan akan menjadi informasi untuk digunakan menghadapi ketidakpastian tersebut. Ya.
Oke, ya. Sampai di sini bisa dipahami ya, apa itu statistika. Apa itu statistika? Ilmu apa sebenarnya statistika itu? Contoh lebih rincinya adalah, di sini diberikan contoh, misalkan ada seorang peneliti, ya, ingin melihat gambaran umum tentang sesuatu populasi. Misalnya, ya, saya pengen tahu berapa tinggi rata-rata mahasiswa Unsri. Saya pengen tahu tinggi rata-rata mahasiswa Unsri berapa. Kalau pakai ilmu deterministik, yang tadi saya bilang ilmu aritmatika, ya, mau menghitung tinggi rata-rata mahasiswa Unsri. Caranya gimana? Gampang. Caranya adalah mahasiswa Unsri ada 30.000 orang. 30.000 orang itu bariskan di lapangan. Ukur satu-satu, totalkan, terus dibagi 30.000, dapat nilai rata-ratanya. Itu kalau pakai ilmu aritmatik, ilmu deterministik. Apa mungkin? Ya, mungkin saja. Kalau galak ngumpulkan uang 30.000. Yang pasti waktunya lama, biayanya besar. Mengumpulkan orang 30.000 untuk untuk diukur tingginya. Habis itu dihitung rata-ratanya. Itu cara deterministik. Tapi rasanya nggak mungkin lah. Maka cara statistik atau probabilistik, ya, maka kita bisa melakukan yang namanya kita hitung perkiraan. Memperkirakan. Tidak perlu seluruh populasi dihitung, tapi cukup diambil wakilnya saja. Kita ambil parameternya, ya, yang disebut sampel dari populasi. Artinya, dengan ilmu statistik, bahwa misalnya diambil wakil sekian persen, 5% misalnya, dari total 30.000 orang tadi. 5% mahasiswa ekonomi, 5% mahasiswa hukum, 5% mahasiswa fakultas teknik, dan seterusnya sampai seluruhnya dapat perwakilan, maka kita bisa memperkirakan nanti tinggi rata-rata berapa. Ya. Dengan kata lain, di sini kelihatan statistik mempermudah hidup kita. Daripada harus menghitung 30.000 orang semua sekaligus, kita bisa menggunakan konsep yang namanya sampling. Ya, jadi seandainya ada seluruh populasi, ya, mau mengukur tinggi rata-rata mahasiswa Unsri misalnya, kita nggak perlu mengukur seluruhnya, cukup diambil yang namanya sampel. Ya. Jadi sampel ini menjadi wakil dari rata-rata tinggi dari sampel mahasiswa seluruh Unsri. Inilah metode statistik. Inilah metode statistik. Jadi cara ini disebut cara statistik, yaitu cara sampling. Jadi kita bisa memprediksi keseluruhan populasi lewat yang namanya sampel. Jadi metode sampling ini tentunya tidak menjamin pasti benar 100%. Kenapa? Karena dalam metode sampling pasti akan ada yang namanya error. Karena tidak semua diukur
Tapi pendekatannya sudah dapat mewakili. Ya. Nah, jadi tadi misalnya mau mengukur tinggi dari seluruh mahasiswa Unsri, maka kita ambil sampelnya saja. Tidak perlu mengukur keseluruhan mahasiswa. Ya. Namun, sudah dapat mendekati hasil yang diinginkan. Tinggal kualitasnya ditunjukkan oleh seberapa besar errornya. Error itu dalam statistik seringkali dimunculkan ketika kita mengukur. Jadi kalau kalian mungkin masih mengingat pelajaran-pelajaran dulu waktu SMA barangkali, ya, kamu ingat misalnya kalau kita ngukur panjang sebuah meja misalnya, kita sebut panjangnya adalah 150 cm. Tapi nanti belakangnya ada plus minus 2 cm atau 2 mili. Nah, plus minus itulah yang namanya error. Itulah yang namanya ketidakpastian. Berapa panjang meja? 150 cm. Persiskah? Tidak. Nggak tepat 150. Bisa plus minus sekian. Itu plus minus itu. Yang nanti biasanya digunakan istilah standar deviasi. Ya, itulah disebut dengan error. Semakin kecil error, semakin akurat suatu angka. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kemudian bisa dipahami. Cukup jelas? Ada yang mau tanyakan nggak tentang konsep statistika? Selanjutnya, ini akan menjadi bagian dari awal dari kelas praktikum juga, ya. Itu tentang data. Data dalam statistik dibagi sebenarnya banyak pembagiannya, ya. Macam nanti saya tunjukkan yang lain-lain. Tapi yang umum dipakai ada 2 kelompok jenis data. Kelompok pertama itu disebut data kualitatif. Kelompok kedua disebut data kuantitatif. Apa perbedaan dua kelompok ini? Yang kuantitatif adalah data yang dapat dilakukan operasi matematik. Dapat dilakukan operasi matematik. Ini namanya data kuantitatif. Jadi, data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung, dapat dikurang, tambah, kali, bagi, dikuadratkan, diakarkan, ya, diintegralkan, apapun lah yang dapat dilakukan operasi matematik itu disebut data kuantitatif. Namun sebaliknya, data kualitatif itu tidak dapat dilakukan operasi matematik, nggak bisa ditambah, kurang, kali, bagi, ya, nggak bisa. Contoh, kalau kamu disuruh survei misalnya, ya, survei, tanyakan kepada pelanggan tentang apakah gado-gado yang dijual di suatu warung enak atau tidak. Maka jawabannya cuma enak atau tidak.
Kalau ada 5 orang yang bilang enak, 1 orang bilang tidak, itu nggak bisa digabung. Kenapa? Karena datanya bersifat kualitatif. Nggak mungkin 3 enak tambah 1 tidak enak, jadi apa rata-ratanya? Nggak mungkin, bisa dirata-ratakan. Jadi data kualitatif itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis, ada disebut data nominal, ya, dan satu lagi data ordinal. Data nominal adalah data yang fungsinya hanya untuk membedakan. Data yang fungsinya hanya untuk membedakan. Kayak tadi, rasanya gimana? Enak atau tidak enak? Nah itu, dia hanya membedakan 2 fungsi, enak atau tidak enak. Kamu disuruh catat nama. Nama itu adalah data kualitatif. Hanya untuk membedakan, yang ini Tuti, yang ini Amir, ini Ahmad, ini Rini. Jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Ya, itu data nominal. Yang tugasnya sebagai pembeda. Jadi fungsi data itu untuk menunjukkan dia beda dari data yang lain. Itu aja. Data jenis kedua disebut data ordinal. Apa itu data ordinal? Data ordinal, ya. Asal kata ordinal itu asal katanya adalah ordo. Ordo itu artinya tingkat. Jadi di sini data ordinal adalah data yang punya tingkatan. Ada jenjang. Contoh misalnya, kamu disuruh mencatat kamu tamatan sekolah apa? Oh, kamu tamat SMA. Ada lagi orang tamat SD. Ada orang lagi tamat SMP. Ada yang tamat S1, S2. Nah, itu ada jenjang, ada tingkatan. Jadi data ordinal itu menunjukkan adanya tingkatan. SD, SMP, SMA, misalnya. Ya. S1, S2, S3, itu ada tingkatan. Contoh yang lain misalnya, data yang ordinal itu tidak enak, agak enak, enak, enak sekali. Nah, itu ada tingkatan. Status ekonomi, ya. Miskin, agak kaya, kaya, kaya sekali. Itu masuk kategori data ordinal, data yang menunjukkan tingkat. Tapi kita sadar bahwa setiap ada tingkatan. Kenapa dia bertingkat? Karena dia juga berbeda. Jadi dengan kata lain, data ordinal selain menunjukkan tingkatan, dia juga berfungsi untuk menunjukkan perbedaan. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Jadi data nominal adalah data yang tugasnya jadi pembeda. Kalau data ordinal adalah data yang tugasnya sebagai pembeda dan juga menunjukkan tingkat. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya.
data nominal dan ordinal yang masuk dalam kelompok kualitatif. Selanjutnya ada data yang disebut data interval. Jadi interval itu adalah data yang menunjukkan jarak. Ya, menunjukkan jarak. Tapi dia tidak memiliki nol mutlak. Dia jarak, tapi tidak memiliki nol mutlak. Jadi beda dengan data rasio. Ya. Kalau rasio, dia juga sama-sama menunjukkan jarak, tapi ada nol mutlaknya. Apa itu nol mutlak? Yaitu dasarnya. Ada yang rumahnya di kilometer 12 ya? Ada rumah di Alang Lebar nggak? Nggak ada di sini. Saya, Pak, Di mana rumah kamu? di perumahan Kompleks Center Park, Kilometer berapa itu? kilometer 12. Kilometer 12. Apa arti kilometer 12? Maksud saya, kenapa disebut kilometer 12? Kurang tahu, Pak. Nah, kamu tinggal di sana, masa tidak tahu? Jadi kilometer 12 itu sama dengan kilometer 5, kilometer 8, kilometer 10 itu. Kenapa pasar kilometer 5 itu, KM5 itu? Kenapa disebut kilometer 5? Jadi jalan ke arah utara Palembang. Ya. Sebenarnya kalau dari dulu sih, kalau sekarang mungkin yang terkenal kilometer 12 atau kilometer 5 yang masih diingat orang. Kalau dulu tahun 80-an, kilometer 5 itu, persis pasar kilometer 5 itu, kalau dulu ada jembatan penyeberangan sebelum dibangun LRT itu dibongkar, ya. Nah, jembatan penyeberangan itu itulah batas kota Palembang. Jadi rumah sakit sekarang RSUD Siti Fatimah. Kalau dulu di situ rumah sakit jiwa kalau dulu. Sekarang udah dipindahkan. Itu kilometer 6, itu sudah luar kota. Karena batas kota Palembang itu kilometer 5. Pertanyaannya, kilometer 5 itu dihitung dari mana kilometer 0? Kamu tahu nggak? Disebut kilometer 12, kilometer 0-nya di mana? Bundaran Masjid Agung, Pak. Ya. Jadi kilometer 0 Palembang itu adalah bundaran Air Mancur itu, Masjid Agung. Itu kilometer 0-nya Palembang. Jadi kilometer 12 itu maksudnya adalah jarak dari pusat kota itu 12 kilo. Kalau dulu, karena paling jauh kilometer 5 batas kota, dulu orang Simpang Polda, dulu belum ada sih Jalan Basuki Rahmat dan Simpang Lebar itu belum ada. Orang taunya cuma kantor Polda itu. Itu kilometer 3,5. Sorry, Polda itu kilometer 4. Kilometer 4. Kilometer 3,5 itu rumah sakit umum. Dulu belum ada Jalan Basuki Rahmat, belum ada. Jalan Simpang Lebar belum ada. Di Jalan Sudirman itu lurus saja dari Masjid Agung terus sampai kilometer 5. Kalau kilometer 8 yang terkenal lain lagi, bukan pasar. Dan kilometer 12 Alang Lebar. Bandara bandara lama. Yang sekarang ada apa? Pesawat TNI AU itu. Nah, itu kilometer 10. Maksudnya menunjukkan jarak dari 0 kota Palembang, yaitu depan Masjid Agung. Nah,
jarak yang ada nolnya, yang ada titik nolnya, itu adalah rasio, skala rasio, yaitu ada titik nolnya. Jadi kalau kita nyebut kilometer 12, itu jaraknya 12 kilo, dari mana? Dari Masjid Agung. Salah kita nyebut kilometer 12, jaraknya 12 kilo, kalau ngitungnya dari Polda misalnya. Kampus Unsri Indralaya, itu kilometer berapa tuh Indralaya? Jadi Indralaya itu terkenal dengan KM 32. Nama lainnya. Kalau orang zaman dulu tahunya Indralaya itu simpang KM 32. Nah, itu simpang 3 yang ke kanan ke Prabu Mulih, yang kiri ke Kayu Agung. KM 32, kilometer 32. Tapi kalau nyebut kilometer 32, kita harus tahu nolnya di mana. Salah nyebutkan Indralaya KM 32 kalau ngukurnya dari Prabu Mulih. Oke. Jadi di sini tolong dipahami apa beda data interval sama data rasio, ya. Jadi kalau kita ngomong suatu ukuran jarak yang memiliki asal nolnya dari mana, itu disebut skala rasio, data rasio. Sementara kalau dia tidak memiliki nol yang jelas, maka disebut interval. Contoh, misalnya di sini interval adalah suhu. Suhu. Misal kita di Palembang, temperatur atau suhu udara di Palembang itu sekarang misalnya karena banyak mendung, banyak hujan, mungkin kita sebut 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius. Misalnya. Nah, masalahnya 27 derajat Celcius itu terhadap berapa ukurannya? Dia tidak bisa dikatakan dimulai dari 0 derajat hitungnya itu. Atau kita ambil gampangnya gini, aja mudah hitungnya. Misalnya di Palembang 30 derajat Celcius, ya 30 derajat Celcius. Di Hong Kong sekarang 10 derajat Celcius. Ya. Palembang 30, di Hong Kong 10. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Palembang 3 kali lebih panas dari Hong Kong. Walaupun kita 30 derajat, di Hong Kong 10 derajat. Kita nggak bisa mengatakan panas Palembang 3 kali dari Hong Kong. Karena kita nggak mengatakan derajat itu adalah jarak dari titik nol. Karena titik nol itu titik beku. Bukan untuk jadi perhitungan jarak. Jarak temperatur. Oke. Tapi kalau kita ngomong misalnya Palembang ke Prabu Mulih 100 km. Palembang Batu Raja 200 km. Maka jarak Palembang Batu Raja 2 kali dari jarak Palembang Prabu Mulih. Nah, itu betul. Kenapa? Karena ngitung 200 kilo dengan 100 kilonya sama-sama dimulai dari titik nol yang sama.
Saya ulangi ya. Palembang, Prabu Mulih, 100 kilo. Prabu Mulih, Batu Raja, 100 kilo. Tapi 100 kilonya Prabu Mulih Palembang sama Prabu Mulih Batu Raja itu tidak sama. Kenapa? Karena titik nolnya berbeda. Yang ngukur pertama, Palembang Prabu Mulih, nolnya di bundaran Masjid Agung, diukur sampai ke Prabu Mulih. Sementara kalau ngitung 100 kilo dari Prabu Mulih ke Batu Raja, nolnya di Batu Raja. Artinya nolnya di Prabu Mulih. Artinya apa? Titik nolnya nggak sama. Kita hanya ngitung selisih antara Batu Raja dengan Prabu Mulih. Kita sebut dengan interval. Ya. Memang agak membingungkan, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi dengan kata lain, interval itu tidak peduli dia mulai ngitung dari mana. Yang penting selisih jaraknya. Nah, itu interval. Ya. Tapi kalau kita ngomong rasio, selalu diiringi dengan awalnya dari mana. Gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, kalau kita lanjutkan tadi ya, nominal adalah data untuk menunjukkan pembedaan. Ordinal, ya, selain ada tingkat, dia juga ada perbedaan. Ordinal itu fungsinya dua. Satu sebagai pembeda, dua sebagai tingkat. Yang ketiga, interval. Interval sudah pasti dia juga menjadi pembeda. Ya, misalnya tadi suhu ya, suhu 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat. Itu tugasnya apa? Untuk menunjukkan, oh di situ titik beku dingin. Ya. 20 derajat hangat. 30 derajat panas. 40 derajat panas sekali. Saya temperatur di Arab 40 derajat panas sekali. Jadi di situ ada fungsi data itu untuk sebagai pembeda. Jadi interval sebagai pembeda. Karena dia sebagai pembeda, maka dia akan ada tingkatan. Kayak tadi ya, dingin, hangat, panas. Selain terakhir, dia juga menunjukkan adanya jarak. Itulah data interval. Yang terakhir, data rasio. Data rasio sudah jelas, dia juga pembeda, dia juga menunjukkan adanya tingkatan, dia juga menunjukkan ada jarak, dan dia juga menunjukkan perbandingan. Nah, yang keempat. Ya, dia menunjukkan juga perbandingan. Jadi 4 jenis data ini dia nyambung, berurut gitu ya. Kalau nominal fungsinya hanya sebagai pembeda, ordinal fungsinya pembeda dan tingkatan, interval pembeda, tingkatan, jarak. Yang keempat, rasio pembeda, tingkatan, jarak, dan pembandingan. Oke, sampai di situ bisa dipahami. Ya, 4 jenis data ini. Ini yang umum kita pakai, 4 jenis data ini. Umum kita gunakan.
Oke. Saya ganti dulu slide-nya dengan sini tadi konsep definisi, ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi data, seperti saya katakan tadi, data itu banyak jenisnya ya, tapi yang umum yang kita pakai, yang wajib kalian pahami, yang berdasarkan sifat ini. Kualitatif sama kuantitatif terbagi masing-masing nominal, ordinal, kemudian interval dan rasio. Yang lain-lain bisa kalian pelajari lah ya. Yang ini berdasarkan variabel nanti kita pelajari juga, tapi nanti ya, belum sekarang. Yang awal ini dulu. Ya. Ini sampling. Ya. Nah, ini ya. Data kualitatif, kuantitatif terbagi atas nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang jenis data kualitatif sama kuantitatif ini dulu sebelum kita lanjut? Jadi data itu sudah berbentuk jamak. Jadi jangan lagi kamu menyebutkan data-data untuk mengatakan data yang banyak. Ya, karena data sudah berarti jamak, sudah berarti banyak. Karena kalau ada cuma satu, disebut datum. Ya. Jadi kalau cuma satu itu datum. Oke. Nah, kembali lagi ke awal, tadi saya ingin menyinggung sedikit tentang bahwa di dalam statistik, ya, dalam statistika, ya, statistik kumpulan data ya, yang kita susun dalam bentuk tabel atau gambar, ya. Jadi statistika itu ilmu untuk dapat mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data, ya, supaya jadi informasi untuk membantu dalam mengambil keputusan. Itu konsep dari apa yang dimaksud dengan statistika. Jadi tadi di awal kita sudah pelajari bahwa statistika itu berhubungan dengan segala sesuatu yang sifatnya tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Ya, memang mengandung error di sana. Persoalannya, kita itu harus mengambil keputusan. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Maka kita perlu mengambil keputusan yang didasari oleh perhitungan yang baik dan benar. Nah, statistika ada dua jenis. Ya. Ada yang namanya statistika deskriptif, yang satu lagi disebut statistika inferensial. Yang inferensial terbagi dua lagi, ada yang parametris, ada yang disebut non-parametris. Makanya nanti kalau kita ngomong data, akan ada data parametris,
ada data non-parametris. Tapi ini sifat, ya, bukan jenis data. Sifat. Kita akan lihat apa. Statistika deskriptif. Ya. Apa itu statistika deskriptif? Itu ilmu statistika yang tugasnya menjelaskan, memberikan gambaran, menguraikan, memberikan penjabaran terhadap data. Jadi ilmu statistika deskriptif, ya, itu kita belajar bagaimana cara supaya satu, menata itu disusun. Yang kedua, menyajikan itu menyampaikan, sudah disusun rapi tadi, yang sudah ditata terus disajikan. Dan yang ketiga adalah menganalisis. Ya, itu namanya statistika deskriptif. Dan biasanya statistika deskriptif itu perhitungannya sederhana. Dan ini saya yakin kamu sudah belajar ketika SMA, bahkan barangkali SMP. Saya ingat saya dulu SMP udah belajar statistika. Yang mana? Pelajaran min, median, modus. Hitung rata-rata, nilai tengahnya median, mana yang sering muncul, nah itu modus. Mungkin sekarang untuk kuliah, atau mungkin SMA kelas 3, barangkali waktu itu sudah ditambah dengan pelajaran tentang standar deviasi. Karena itu min, median, modus. Saya ingat itu SMP, kalau dulu saya nggak tahu kamu sekarang, kurikulum kamu. Waktu saya SMP dulu, saya udah belajar. Bagaimana cara ngitung rata-rata, median, dan modus. Ya. Inilah disebut statistika deskriptif. Data yang tadinya berantakan, ditata, disusun. Habis ditata, ditampilkan atau disajikan, kemudian dianalisis. Itu deskriptif. Yang kedua, statistika inferensial. Apa itu statistika inferensial? Di mana bedanya dengan yang deskriptif tadi? Perbedaannya bahwa inferensial menarik kesimpulan, sementara deskriptif tidak menarik kesimpulan. Ya. Jadi statistika inferensial adalah ilmu statistika yang kita gunakan ketika kita mau menarik kesimpulan dari data. Contoh misalnya deskriptif, ya, hasil ujian kelas statistika misalnya. Maka saya keluarkan nilai rata-rata 7,5. Mediannya misalnya 8 misalnya. Modusnya 7. Itu sekedar untuk ditampilkan datanya, apakah dibuat tabel, apakah dibuat grafik, ya pokoknya itulah deskriptif. Tujuannya hanya menyampaikan atau mendeskripsikan saja. Tapi ketika ada dua kelas, misalnya kelas A sama kelas B, ya, ada ujian statistika kelas A, kelas B. Terus ya saya ditanya oleh dekan, Pak,
kelas mana yang lebih pintar, kelas A atau kelas B, Pak? Dari dua kelas yang Bapak ajar. Saya kan harus tarik kesimpulan. Maka saya akan lakukan uji statistika inferensial untuk membandingkan kelas A dibandingkan kelas B. Untuk dapat kesimpulan, oh ternyata kelas A lebih pintar dari kelas B. Atau kesimpulannya, kelas A dan kelas B tidak ada perbedaan, sama-sama pintar semua misalnya. Nah, ilmu yang digunakan untuk menarik kesimpulan itu dari data, ya dari data tapi ya, bukan kesimpulan by feeling, bukan, dari data. Itulah yang disebut dengan statistika inferensial. Ya, jadi nanti kita akan pelajari sedikit tentang inferensial itu. Bagaimana cara kita menarik kesimpulan, ya. Nah, itulah letak perbedaan belajar statistika di kuliah sama di SMA. Yang inferensialnya baru belajar di kuliah, di SMA pasti nggak belajar. Oke? Kapan dipakai? Ya, nanti kamu buat skripsi misalnya. Nah, skripsi itu ada kesimpulan. Kamu membandingkan lebih baik ya misalnya. Ya. Ini statistika. Nah, dari tadi saya sebutkan bahwa dalam statistika deskriptif itu dimulai dari mengumpulkan data. Setelah data dikumpulkan, terkumpul, maka data ditata, disusun. Kalau sudah disusun atau ditata, maka diumumkan. Diumumkan atau disajikan, ditampilkan data. Tinggal nampilkannya itu ada yang ditampilkan dalam bentuk tabel, ada yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Dan langkah keempat, data setelah ditampilkan, dia akan dianalisa. Tadi kita lihat ya, definisi deskriptif ya. Dikumpulkan, mulai dari dikumpulkan, ditata, disajikan, dianalisis, dia berhenti sampai di sini. Jadi kalau melakukan langkah 1, mengumpulkan data, 2, nyusun data, 3, mengumumkan data, 4, menganalisa data, dan berhenti sampai di sini, inilah yang disebut dengan statistika deskriptif. Sampai di sini, sampai langkah keempat. Tapi kalau kamu lanjutkan dengan menginterpretasi, maka kamu berarti menarik kesimpulan dari hasil interpretasi. Maka ini sudah disebut statistika inferensial. Nah, ya. Jadi langkahnya itu sebenarnya dalam statistika itu ada 5 langkah. 1, 2, 3, 4 berhenti, itu deskriptif. Tapi kalau diteruskan dengan langkah kelima, itu menjadi inferensial. Nah, seperti saya katakan tadi, kita belum bisa praktek hari ini, maka masih kita lanjutkan dengan teori. Kenapa? Karena praktek butuh data. Kamu belum punya, maka tugas pertama kamu adalah mengumpulkan data. Ya. Apapun statistika akan dimulai dengan mengumpulkan data. Pasti langkah 1-nya itu. Mau deskriptif atau inferensial, semuanya dimulai dari mengumpulkan. Nggak ada data, ya nggak bisa melakukan proses statistika. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi 2 jenis statistika, deskriptif sama inferensial. Langkah 1, 2, 3, 4 disebut deskriptif. Jika dilanjutkan dengan langkah kelima, maka itu disebut dengan inferensial. Ya, maka data kita kumpulkan dulu.
Tinggal mau mengumpulkan data yang mana. Untuk kuliah kita di awal-awal ini, saya akan fokus kita bicara data hanya berdasarkan sifatnya, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif tidak bisa diproses dengan matematika, yang kuantitatif bisa diproses dengan matematika. Cara mengumpulkan data. Kalau kumpulkan data seluruh dari populasi disebut sensus. Sementara kalau hanya diambil sebahagian saja disebut sampling. Mahasiswa Unsri 30.000 orang. Seluruhnya dikumpulin datanya disebut sensus. Tapi kalau hanya diambil contoh-contohnya, wakil-wakilnya saja, itu disebut sampling. Jadi apa itu sampling? Teknik pengambilan data. Jenis sampling banyak, ya. Ada probability sampling, ada non-probability sampling. Probability sampling sendiri juga ada banyak lagi, ya. Begitu juga yang non-probability sampling, ya. Baca di buku yang nanti akan saya posting, ya, untuk jenis-jenis ini. Jenis-jenis sampling dan sebagainya, ya. Ini ya, yang pertama probability. Namanya probability artinya dia akan samplingnya tuh bebas, random. Yang pertama adalah teknik simple random sampling. Ya. Sampel diambil secara acak dari populasi. Yang kedua ada teknik stratified. Stratified itu ada stratanya. Kalau yang pertama ini misalnya, saya mau ngambil sampel perwakilan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Nah udah, diambil aja secara acak sembarangan, yang penting mahasiswa ilmu komputer, sudah. Itu jadi sampel. Tapi kalau ada strata, kita tahu bahwa mahasiswa Fasilkom itu ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S1, ada mahasiswa diploma. Nah, saya mau setiap tingkatan ada wakil, namanya strata. Jadi, diambil acak mahasiswa S2, diambil acak mahasiswa S1, diambil acak mahasiswa D3. Nah, itu namanya stratified random sampling. Pengambilan sampel secara acak berdasarkan stratanya. Artinya ada tingkatan-tingkatannya. Sebab kalau yang pertama, bisa jadi ketika diambil secara acak, yang diambil jadi sampel ini seluruhnya anak diploma semua. Karena kebetulan terambil, nggak sengaja terambil. Dengan kata lain, nanti suara anak diploma tidak mewakili pendapat anak S2 atau S1. Tapi kalau pakai yang simple random stratified, maka sudah dijamin akan ada perwakilan dari yang diploma, pasti akan ada perwakilan dari S1, pasti ada perwakilan dari S2 misalnya. Nah, itu namanya stratified. Tergantung kita mau bagaimana ketika mengambil data. Ya. Dan yang lain-lain, ya. Ada yang pakai proporsional, ada yang tidak proporsional, dan sebagainya. Ya. Oke, bisa kamu baca nanti ini di buku, ya. Nah, kalau sudah diambil, sudah dapat datanya, maka data itu perlu kita susun. Perlu kita susun. Dimulai dari mengedit data, mungkin ada data yang salah. Siapa tahu, pengen ngambil sampel data mahasiswa Fasilkom. Entah dari mana tiba-tiba kok ada mahasiswa Fakultas Teknik misalnya. Nah, itu harus dibuang. Edit namanya. Klasifikasi dikelompokkan.
dan kemudian ditabulasi, disusun berdasarkan kolom-kolomnya. Ini namanya penyusunan. Nanti ini kita praktekkan semua dalam pelajaran berikutnya. Ya. Nah, kalau sudah ditampilkan, kemudian diumumkan itu ditampilkan dalam bentuk apakah grafik, atau tabel, atau diagram. Nah, tentunya kalau sudah wujudnya dalam bentuk tabel, sudah grafik, sudah diagram, maka akan mudah kita analisis. Gampang kelihatan, karena sudah tersusun dengan rapi, nggak berantakan lagi. Nanti sampai di analisis ini, inilah deskriptif. Tapi kalau kita lanjutkan dengan tahapan yang kelima, itu interpretasi, itu artinya kita akan menarik kesimpulan. Nah, yang sini ini sudah masuk ke dalam ketika inferensi. Nanti minggu depan kita coba dulu sampai yang keempat, tapi syaratnya kamu sudah harus punya data. Syaratnya sudah harus punya data. Maka tugas kamu yang pertama sekarang adalah kumpulkan data. Tiap orang harus punya data. Ya. Nah, jadi kita tentukan saja misalnya kamu pengen survei, ya. Pengen survei, kita sebut populasinya apa nih? Ya. Populasi itu adalah objek yang mau kita teliti. Itulah populasi. Nah, misalnya kita mau mempelajari tentang kondisi mahasiswa Fasilkom Unsri misalnya. Itu populasinya berarti mahasiswa Fasilkom. Tapi kalau kamu bilang, saya mau meneliti mahasiswa Unsri, maka seluruh Unsri harus dapat. Ya. Tapi kalau kamu sebut populasi yang mau saya teliti adalah mahasiswa program diploma. Oke. Terserah. Jadi populasi itu adalah objek yang mau diteliti. Ya. Nah, sampel tadi adalah wakil dari populasi. Nah, sampel adalah wakil dari populasi yang dipilih. Oke. Jadi sekarang tugas kamu untuk minggu depan supaya bisa praktikum, tugasnya adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data, artinya kamu cari data. Oke, cari data. Ini contohnya begini. Hanya kita buat nomor, kemudian nama, NIM, umur, asal MA, misalnya. Lagi. Hah? Kalau kita mau survei orang, kira-kira mau nanya apa? Hah? Nama, NIM, umur, asal SMA. Alamat, Pak. Hah? Alamat jurusan. Kita biar bisa praktek ini tadi ya. Maksud saya gini. Tadi kita ada belajar. Kita tadi sudah belajar. Ada jenis data. Tentang data. Tadi ada data jenis nominal. Ada data jenis, apa lagi tadi? Ordinal. Ada data jenis interval. Ada data jenis
Rasio. Ya, itu. Di tempat lebih enak di sini. Nominal, ordinal, interval, rasio. Oke. Ini saya hapus dulu. Nah, ini fungsinya. Fungsi tadi, fungsi pembeda. Kemudian, apa lagi tadi? Tingkatan. Kemudian jarak. Kemudian pembanding. Oke. Nominal tugasnya sebagai pembeda. Itu nominal. Ordinal, dia sebagai pembeda dan juga sebagai menunjukkan tingkatan. Ya. Sementara interval, dia sebenarnya tugas utama menunjukkan jarak, tapi karena ada jarak, udah pasti akan ada tingkatan. Karena dia ada tingkatan, udah pasti akan ada pembeda. Dan yang terakhir, rasio. Rasio, tugas utamanya itu adalah sebagai pembanding. Tadi bisa jarak Palembang Prabu Muli 100 kilo, Palembang Batu Raja 200 kilo. Maka tugas pembandingan bahwa Prabu Muli Palembang itu setengah dari Batu Raja Palembang. Atau Batu Raja Palembang 2 kalinya Prabu Muli Palembang. Ya. Tugas utama data rasio itu untuk menunjukkan dia pembandingan, sebagai pembanding. Tapi karena ada pembanding, maka kan ada jarak, berapa kilonya itu. Tapi karena ada berapa jarak, maka ada yang lebih jauh, ada yang lebih dekat. Maka dia akan sebagai tingkatan. Karena dia ada tingkatan, pasti dia menunjukkan perbedaan. Nah, saya ingin kalian untuk tugas pertama praktikum, mengumpulkan data yang mengandung keempat jenis data seperti ini. Oke? Akan ada keempat jenis data seperti itu. Ya. Jadi misalnya, ini nomor urut ya, sudah pasti nomor urut. Ya, tidak ada masalah. Nama. Nama itu, jenis apa kalau nama itu? Nama orang itu data jenis apa? Dari 4 jenis ini. Dari 4 jenis ini. Data jenis nominal. Nah, nama tugasnya sebagai nominal. Ya, oke, ini kalau saya lengkapin, nomor urut pasti sifatnya adalah nominal untuk menunjukkan data urutan keberapa gitu ya. Oke. Nama juga pasti nominal. NIM, kalau kita nyatet NIM orang, NIM itu jenis apa kira-kira?
NIM. NIM itu wujudnya angka, tapi tidak untuk dihitung, bukan untuk dijumlahkan. Maka dia bukan jenis kuantitatif. NIM itu jenis apa? Kira-kira? Data kualitatif, Pak. Ya, jenis apa? Ordinal, Pak. Memang ada tingkatan. NIM kamu lebih tinggi daripada NIM kawan tuh berarti kamu lebih senior gitu. Nominal juga bukan? Dia hanya untuk membedakan ini NIM punya siapa, yang kecampur-campur 5 orang. Kamu lihat. Sampai di sini masih nominal semua. Umur. Ordinal, Pak. Hah? Ordinal. Ordinal. Ya. Bahwa ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Tapi sekaligus menunjukkan dia lebih berbeda gitu ya. Oke, ini bisa jadi ordinal. Kalau asal SMA, tentunya cuma untuk membedakan aja, masih nominal juga. Nominal, Pak. Apalagi misalnya? Data apa misalnya? Alamat, Pak. Alamat apa? Alamat itu interval. Hah? Interval tadi apa coba? Interval itu menunjukkan jarak. Apakah alamat menunjukkan, oh rumah saya lebih jauh dari rumah kamu? Enggak. Menunjukkan jarak gitu. Enggak lah, alamat itu nominal. Bahwa alamat saya nggak sama dengan alamat kamu. Kemungkinan ada orang namanya Amir. Yang satunya Amir Prabu Muli, satu lagi Amir di kilometer 12. Nah, itu tugas Prabu Muli sama kilometer 12 itu menunjukkan pembeda. Coba apa lagi coba? Ada nggak? Data apa yang jenisnya jenis interval? Hah? Ya, tadi dari contohnya paling gampang suhu. Sekarang lagi zaman COVID, di mana-mana orang ngukur temperatur badan kan? Ya, temperatur tubuh. Temperatur tubuh. Ini adalah data jenis interval. Terus apa lagi nih? Coba yang sifatnya rasio. Data apa kira-kira? Kalau kamu nyatet dari orang yang rasio. Tinggi badan, ya, berat badan, itu rasio semua, pasti rasio. Ini pasti rasio. Apalagi yang rasio? Tanya dia, ya, UKT bayar berapa? Ya, UKT-nya. Ini pasti rasio. Karena uang pasti rasio. Rupiah, dolar, gitu. Pasti rasio. Ya, tapi kalau saran saya ya, kalau kamu ambil datanya anak Fasilkom diploma, ya sama. Semua nanti UKT-nya. Ya. Apalagi? Yang bisa rasio atau interval. Hah? Nih, ya yang ada jarak sama bisa dibandingkan. Jarak rumah
ke kampus. Nah, misalnya. Salah. Iseng aja nanya ini. Ya, ini pasti apa lagi? Oke. Saya pikir cukup ini. Ini coba di apa namanya? Dibuat tabel, ya. Buat tabel ini kira-kira ini nomor urut, ya, pasti 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, nanti diisi nama siapa dan sebagainya. Ya. Nah ini coba kamu cari ini sampai 30. Ya. Terserah kamu. Mau survei benar-beneran nanya ke orang atau mau buat sembarangan juga ada masalah. Yang penting kita bisa pakai untuk praktek minggu depan. Ya. Bisa dipahami ini? Ya, jelas ya? Bisa, Pak. Nah, jadi kalau kita belum punya datanya ini, ya kita nggak bisa praktikum. Kita bisa praktikum kalau sudah ada data yang bisa kamu pakai untuk latihan. Nah, kenapa saya minta 30? Karena total data 30 itu secara sederhananya adalah standar minimal orang statistik ketika kita berharap sebuah data itu baik. Jumlahnya minimal 30. Istilahnya nanti adalah normalitas data. Ini nanti kita pelajari belakangan itu. Tapi untuk sementara, usahakan minggu depan kamu sudah punya tabel ini. Ya. Tabel seperti ini. Sudah punya tabel seperti ini. Sudah terisi dari 1, 2, 3, dan seterusnya, ya, sampai 30. Minimal, ya, maksudnya itu. Bukan berhenti di 30, tapi mau lebih juga boleh. Minimal 30. Supaya nanti data yang kamu punya itu ideal untuk disebut data normal. Ini sudah ada semua ya. Nominal, ordinal, ya, umur. Kalau mau ditambahkan satu lagi juga boleh ya, misalnya ya ini mahasiswa semua yang tanya ya, asal SMA ada pastilah. Yalah, nggak apa-apa lah, ini cukup lah inilah, yang penting ada dulu, ya. Jadi minggu depan kita bisa mempraktekkan bagaimana cara melaksanakan tahapan-tahapan yang tadi sudah kita pelajari, yaitu yang satu jelas sekarang mengumpulkan data, kamu survei sendiri, kamu kumpulkan datanya. Kalau sudah terkumpul data, kita tahap kedua yaitu menata atau menyusun data. Minggu depan kita akan belajar teori tentang tabel, sekaligus nanti kita praktek di SPSS. Bagaimana cara bikin tabel dan sebagainya. Nanti mengumpulkan data, menyusun data, kemudian menyajikan data.
kita sajikan dalam bentuk tabel atau bentuk grafik. Jadi sekaligus teori langsung praktik minggu depan. Nah, jadi untuk minggu depan saya minta sudah terinstall SPSS. Apakah ada kesulitan install SPSS? Ini sudah cukup jelas ya? Untuk Pak. ini ya, sudah disalin ya? Format tabelnya seperti apa? Oke. SPSS-nya ada yang masalah nggak? Aman Pak, alhamdulillah. Ya. Jadi saya minta SPSS-nya minimal versi 20 ke atas. Jangan kurang dari 20. Sebab kadang-kadang ada yang masih pakai versi 18. Saya minta minimal 20 ya. Kalau lebih dari 20 lebih bagus. Yang saya tahu sih sekarang sudah versi 26 sih yang ada di pasaran. Ya. Jadi kalau saya masih pakai versi 22. Saya pakai versi 22. Mau pakai 24, nggak boleh. Yang penting versi 20 ke atas. Ke atas. Oke. Ini saya versi 22 ya, yang saya punya. IBM SPSS statistik 22. Nah, yang saya maksud versi 20 ke atas itu adalah SPSS yang sudah punya IBM. Kalau versi 20 ke bawah, SPSS-nya belum IBM. Ya. Jadi singkat ceritanya, SPSS ini dulunya adalah aplikasi yang berdiri sendiri. Kemudian dibeli oleh IBM. Maka versi 20 itu dimulai versi yang IBM. Jadi kalau di bawah versi 20, menu-menunya masih banyak yang kurang lengkap. Jadi sekarang pakai yang versi yang sudah IBM 20 ke atas. Oke. Jadi kita pakai minggu depan ya, setelah kamu punya data. Oke. Cukup jelas? Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita akhiri pas waktunya 10.40 ya. Jadi kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan saya harap masing-masing sudah megang data dalam bentuk file Excel. Ya. Oke. Nanti e-learning akan saya lengkapi. Ya. Baik buku akan saya upload, bahan kuliah PowerPoint yang tadi kita bahas juga saya upload. Silakan kamu download. Kemudian untuk praktikum tugas pertama akan saya posting. Ya, tugasnya apa? Collect data, kumpulkan data. Nah, tapi itu juga wajib kamu upload sebagai bukti kamu mengerjakan tugas. Ya, jadi kamu punya kewajiban untuk mengupload data tersebut. Ya. Jadi kamu kerjakan input datanya di Excel, file Excel-nya diupload ke e-learning di tempat tugas. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi untuk praktikum hari ini merupakan mengumpulkan data, dikumpul di e-learning. Dan ingat, setiap tugas selalu ada batas waktu. Setiap tugas selalu ada batas waktu. Persoalannya, begitu kalau sudah digital sekarang ini, ngumpul tugas itu, begitu waktunya lewat, dia close, tutup. Itu dibuat oleh sistem e-learning-nya. Apa yang saya maksud? Jangan menunda-nunda tugas.
nanti, Pak, saya nggak bisa upload, e-learning-nya error. Memang iya, kadang-kadang server tuh error. Tapi kenapa mau ditunggu sampai last minute, waktunya tinggal 5 menit lagi baru ngumpul? Kalau ada masalah, kita mengupload, ya salah kamu sendiri. Maksud saya itu. Ya. Karena banyak kejadian seperti itu, nunda-nunda belakangan, waktu tinggal berapa menit lagi, batas waktunya baru mau upload, dan kebetulan e-learning-nya bermasalah. Jadi jangan ditunda-tunda. Oke, saya kasih waktu untuk tugas itu 1 minggu. Jadi kalau hari ini tugas dimulai, ya, sebelum kuliah minggu depan, jam 8, sebelum jam 8, semua tugas sudah diupload. Ya, tapi kalau pas waktunya kamu baru mau upload, ternyata e-learning-nya error, ya salah sendiri. Ya, jadi saya hanya ingin mengingatkan, ya, kamu harus belajar yang namanya manajemen resiko. Jangan menunda last minute dengan resiko nggak ngumpul tugas. Apalagi kalau nanti tugas itu akan berhubungan dengan nilai akhir. Seringkali ujian-ujian online, kumpul tugas, tinggal 2 menit sebelum waktu berakhir baru mau upload, error rupanya. Nah, tugas itu menjadi nilai UAS misalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.